Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kali ini kita belajar tentang pernikahan. Dan temanya adalah bolehkah saling menuntut? Perhatikan kecenderungan suami istri. Kalau sebelumnya kita belajar, lebih baik jangan saling menuntut lah, dibicarakan dengan baik lah. Kalau sesuatu itu belum pernah dibicarakan, ya dibicarakan untuk disepakati. Apa bagian tugas kewajiban suami istri, bagaimana berbagi tugas. Bagaimana bagaimana berkomunikasi baik di antara kalian berdua. Karena komunikasi suami istri selain berbicara mengungkapkan akan emosi, lebih kepada komunikasi hati. Tapi juga mesti mengerti yang namanya keluasan. Tidak bisa saling menuntut perkataan. Dulu katanya kamu tidak akan kasar, sementara dari 50 pembicaraan tidak pernah kasar. Sesekali kasar karena ya ada konsletnya lah suaminya, ada konslet lah istrinya. Mungkin karena repot dan segala macam, sehingga suaranya meninggi. Kasar jadinya. Tapi itu bukan sesuatu untuk dipermasalahkan, untuk dipahami saja. Oh oke, sesekali oke. 50 kali pembicaraan, sekali dua kali umpamanya dia agak kasar, ya sudahlah, aku memahami. Nah inilah yang namanya keluasan. Jangan suami istri mencoba mengais, mencari, menunggu kesalahan pasanganmu. Jangan. Karena kalian menikah bukan untuk bermusuhan, bukan untuk saling membalas, tapi untuk saling menerima, saling mengasihi, saling mendukung, bahkan saling berkorban. Perhatikan, suami istri bisa saling menuntut ketika kesepakatannya dilanggar. Tetapi saya katakan sebelumnya, jangan segera menuntut, tapi bicarakan dengan baik. Supaya apa? Tidak seperti pengadilan. Pernikahanmu bukan pengadilan, di mana di sana ada tersangka, ada jaksa, ada pembela, ada hakim. Bukan. Pernikahanmu adalah rumah di mana cinta itu dinikmati, rasa aman dinikmati, saling menghargai, saling mendukung. Sesuatu yang istimewa. Betul-betul home sweet home. Rumah bukan menjadi tempat saja, tapi rumah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pribadi yang dicintai, mencintai, dan bahkan menyongsong masa depan bersama. Jadi jangan menuntut duluan, tapi bicarakan dengan baik-baik. Lalu bagaimana kalau bicara soal perubahan? Berapa banyak suami istri saling menuntut untuk pasangannya berubah? Di titik inilah mulai seru. Perubahan dari mana? Perubahan segala hal. Perubahan sikap. Sikap kepada pasangan. Yang tadinya lembut menjadi agak kasar, semakin kasar. Yang tadinya murah hati jadi semakin perhitungan, tambah pelit. Yang tadinya penuh kesabaran menjadi tidak sabar, bahkan sumbu pendek. Yang tadinya penuh dengan toleransi, ini tidak ada toleransi, kaku sekali. Perubahan seperti ini yang terjadi kemudian mulai nuntut.
Mengapa kamu berubah? Mengapa kamu tidak seperti sebelumnya? Suami istri pasti mengalami ini. Mungkin ada yang diungkapkan dengan terus terang, ada yang cuma disimpan di hati. Nanti kalau cuma disimpan di hati, tambah jengkel, tambah gondok, kemudian jadi penyakit. Karena itu, jadilah suami istri yang saling berbagi, saling bicara. Suami istri saling mendengar. Karena ada suami yang tidak mau mendengar, ada istri yang tidak mau mendengar. Kebanyakan orang menuntut pasangannya untuk tidak berubah kalau itu sesuatu yang baik. Padahal manusia bisa berubah. Bisa berubah. Yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Jadi orang ketika menerima perlakuan tidak seperti yang sebelumnya yang baik, maka kemudian dia mengatakan, mengapa berubah? Jangan berubah. Kalau perlu dari sabar, kamu semakin sabar. Dari murah hati, semakin murah hati. Dari begitu kompromi, semakin kompromi. Apapun yang aku lakukan, kamu semakin sabar, semakin kompromi, semakin mengerti. Artinya, ternyata pasangannya egoisnya luar biasa. Sehingga dia menuntut pasangannya untuk selalu baik. Bukankah tidak perlu usaha untuk menerima sesuatu yang baik dari pasanganmu? Tidak perlu usaha. Kenapa? Kan sudah baik. Pasanganmu sabar, baik hati, luas, pengertian, mau berkorban. Nggak perlu usaha apa-apa untuk menerima kebaikan. Tapi ketika engkau menerima kegagalan, keburukan pasanganmu yang mungkin sebelumnya tidak engkau temukan, engkau butuh usaha keras. Engkau butuh hatimu lapang. Engkau butuh sabar. Engkau butuh merubah cara pandangmu tentang suamimu, tentang pernikahan. Tapi ubah dengan sesuatu yang baik. Bayangkan loh, untuk menerima keburukan, kesalahan, bahkan kegagalan pasangan, itu butuh usaha, butuh sabar, butuh cinta yang lebih besar. Memang lebih enak hanya terima kebaikannya, tidak mau terima kekurangannya. Tapi kan tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna. Sehingga setiap suami atau setiap istri harus melatih diri. Menerima kebaikan dan kekurangannya, itu satu paket. Contoh, suamimu yang kelihatannya sempurna di hadapanmu dan di hadapan banyak orang, ternyata punya kebiasaan jelek. Sesuatu yang hanya engkau saja yang tahu. Yaitu apa? Contohnya, ketika tidur, dia selalu mengeratkan giginya sampai bunyi. Atau ketika tidur, dia ngoroknya seperti kereta api yang lewat. Itu kan memang kekurangannya. Atau kalau dia makan, ternyata makanan tertentu nggak suka, begitu dia mengatakan tidak suka dan marah. Itu sesuatu yang kekurangan lah. Di mata orang lain dia begitu gagah, dia bertanggung jawab, dia begitu berwibawa. Tapi kalau ada kekurangannya, bagian dari rahasia suami istri. Jangan diceritakan kepada orang lain. Repotnya adalah banyak suami atau istri yang menuntut pasangannya untuk tidak berubah kalau itu hal yang baik. Tapi kalau itu sesuatu yang buruk yang muncul kemudian, minta berubah. Kamu berubahlah. Kamu berubahlah. Jadi lebih sabar begitu loh. Tidak kuat diajak ngomong perempuan. Wah, biasanya begitu ya. Mengapa? Ya perempuan kan punya kekuatan. Untuk apa? Untuk bicara. Untuk bicara memang punya kekuatan. Mengapa? Ya memang itu sudah terlatih. Suami tidak kuat Pak, diajak ngomong-ngomong Pak.
Lah masalahnya ketika diajak omong melebar begitu rupa. Dan ini memang polanya wanita, pola pria mau omong A ya A saja, paling sedikit A plus A minus. Tapi tidak sampai C, D, E, F, G, H sampai Z. Tapi kan memang tidak bisa seperti itu. Memang wanita punya kelebihan di sana. Karena kan dia memang mengatur. Mengatur anak-anaknya, mengatur keluarganya, mengatur rumahnya. Sedangkan suami hanya fokus pada bagiannya. Kalau ini dibandingkan, dibenturkan, ya tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Yang perlu dilakukan adalah dipahami, dimengerti. Bahwa ya memang seperti itu. Jadikan itu bagian yang tidak terpisahkan dari hidupmu. Bukankah engkau ini suami istri satu? Lihat kecenderungannya. Kalau yang baik, jangan berubah. Ketika berubah, dituntut kembali yang baik terus-menerus. Dan ternyata pasangannya egois. Egois Pol. Berikutnya. Kalau suami atau istri terus-menerus memiliki kebiasaan yang buruk, dituntut untuk berubah. Harus berubah. Harus berubah, dan itu menjadi pemicu pertengkaran suami istri. Tidak setuju suaminya melakukan ini dan itu terus-menerus. Frustasi, ngobrol, bertengkar. Bahkan mulai saling mendiamkan. Waduh, tambah parah itu. Lalu, bisakah suami istri bisa nuntut pasangannya untuk berubah? Ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Coba saja. Tuntutlah istrimu atau suamimu untuk berubah. Oh bisa Pak, saya menuntut. Saya tanya, apakah kemudian berubah? Sebagian besar tidak berubah. Mengapa? Karena memang tidak bisa. Atau tidak boleh. Lalu bagaimana Pak? Kalau dia melakukan sesuatu yang buruk kemudian dia berubah. Kita bicarakan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.